Bak jatuh tertimpa tangga. Itulah kini yang sedang dialami oleh penyanyi pendatang baru Triswaka dan Zinedine Zidane. Bagaimana tidak? Habis permasalahan parodi yang diduga menghina penyanyi Andika Kangen Band, kini terbitlah permasalahan baru. Kali ini Forum Komunikasi Artis Minangkabau Indonesia atau Forkami melayangkan somasi kepada Triswaka dan Zidane. Tidak main-main. Somasi kedua yang dilayangkan Forkami itu ialah tuntutan hak yang harus dibayarkan oleh Triswaka dan Zidane yang mengcover lagu tanpa seizin dari pencipta lagu itu tersebut. Sebelumnya, Forkami juga sudah melayangkan somasi pertamanya yang meminta Triswaka dan Zidane meminta maaf. Sementara somasi kedua lebih pada tuntutan kerugian material. Arianto selaku ketua Forkami berharap pihak dari Triswaka dan Zidane agar segera menyelesaikan tuntutan tersebut yang menurutnya apa yang dilakukan oleh mereka diduga telah melanggar hak cipta sebagaimana berlaku dalam perundang-undangan hak cipta suatu karya intelektual. Lantas, seperti apakah Triswaka dan Zidane menanggapi somasi kedua yang dilayangkan Forkami dengan tuntutan 1 miliar rupiah per lagu yang harus dibayarkan? Benarkah Triswaka dan Zidane enggan membayar tuntutan tersebut? Kami dari Forum Komunikasi Artis Minang Melayu Indonesia, lebih atau disingkat dengan Forkami, kebetulan ketua advokasinya saya Arianto, melayangkan somasi lanjutan dari somasi yang pertama. Somasi pertama adalah isinya pertama adalah permintaan maaf. Kita sudah terima karena kita tidak ingin mematikan karir orang, tidak mau mematikan rezeki orang. Dan di poin kedua, isi somasi pertama itu adalah meminta Triswaka untuk menghitung royalti kepada seniman yang lagunya dipakai. Pencipta lagu beberapa sudah menghubungi kita dan menunjuk tim hukum di Forkami untuk melakukan gugatan perdata dan melaporkan tindakan pidananya. Di Undang-Undang Hak Cipta itu ada pidananya dengan dugaan Triswaka dan tim dan Zidane dan tim melakukan tindakan pembajakan karena tidak melakukan izin dalam mengcover lagu dan mempublisnya. Ada aturannya di dalam Undang-Undang Hak Cipta tersebut. Somasi pertama adalah somasi terbuka dan kita sudah kirim hari Jumat ya, tanggal 24 ya, 23 24 sih. Hari Jumat. Dan itu karena kita meminta ganti rugi royalti 1 miliar, maka mereka lakukan jumpa pers dan meminta maaf. Tetapi poin yang kedua kan belum, yaitu kita tetap walaupun minta maaf, kita tetap membicarakan kapan kamu bayar hak orang, yaitu royalti si pemilik lagu. Itu kan hak orang, nggak boleh. Mungkin ini karma juga karena makan hak orang, bisa jadi kan itu hak orang, nggak boleh makan hak orang. Itulah intinya, kita tegas-tegas saja karena di Undang-Undang Hak Cipta itu diatur semua. Ini hak orang loh, hak orang loh, ada pidananya loh, pidananya 8 tahun, dendanya 4 miliar. Kami tidak dapat balasan dan tidak dapat konfirmasi dari tim Triswaka dan Zidane, maka kami layangkan somasi kedua. Somasi kedua adalah lanjutan dari isi somasi pertama, tetapi poinnya berbeda. Karena permintaan maaf kita sudah terima, tetapi untuk denda 1 miliar per lagu itu belum dibalas. Dendanya itu bukan denda, itu memang hak dari pencipta lagu. Bahwa di dalam Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan, ini undang-undang yang berbicara, bahwa setiap pencipta mempunyai hak royalti di sana. Apabila si pemakai lagu tidak meminta izin, kami berhak meminta seluruh seluruh
keuntungan ekonomis yang dia dapat untuk memberikan ke kita, atau kita diberi peluang untuk menggugat perdata dengan meminta kerugian material dan imaterial. Besarannya ditentukan oleh kita sendiri. Seperti itu. Yang saya sedihkan, Triswaka tidak menyinggung somasi dari Forkami. Mereka menganggap enteng, sedangkan Forkami banyak kan pengacara-pengacara handal tentang hak cipta. Makanya mereka tidak sedikit pun menyinggung Forkami ya. Untuk ketidaksanggupannya membayar sekian miliar, kita akan kembalikan lagi kepada seniman pemilik lagu. Kita tidak ingin juga melakukan hal-hal yang mereka tidak mampu. Ya, kita kembalikan lagi ke seniman. Intinya adalah adanya kesepakatan mereka dengan pencipta lagu. Itu yang terpenting. Dan mereka untuk kedepannya lebih menghargai mereka pencipta lagu dengan cara dia sebagai pemegang lisensi atau dia bekerja sama. Kebetulan kita di organisasi Forkami ini mewakili dari beberapa pencipta lagu dan juga mewakili dari artis yang menyanyikan pertama. Kebetulan mereka itu lagi pulang kampung, jadi kita diutus di sini untuk menyampaikan ini. Total ada berapa bang? Kalau untuk totalnya ada kisaran 8 atau 10 orang. Kalau total ya, pencipta lagu ya. Dan kalau untuk penyanyi itu lebih dari puluhan per orang. Namun yang dipakai ada beberapa lagu yang milik pencipta lagu dan lisensi dari label kayak Yolanda, Haris, dan Erwin Agam. Mereka kan lagi pulang, lagi tidak di sini, makanya diwakilkan sama kita. Dan ada beberapa lagi kayak Dafan Mulifa, mereka juga keluarga pencipta lagu juga, dipakai sama orang tapi tidak dapatkan royalti. Dan Alkawi lagunya juga banyak dipakai orang tapi tidak mendapatkan royalti. Siapa lagi itu? Banyak sekali. Turut dijelaskan pula dalam wawancaranya, Arianto menyebutkan Triswaka dan Zidan telah menyanyikan lagu orang lain tanpa meminta izin dari pencipta lagu atau pemegang hak lisensi ialah suatu tindakan yang patut disesalkan. Ketua Forkami itu pun mengaku kecewa hingga menyebut Triswaka dan Zidan telah mendapatkan karma karena mengambil hak orang lain. Dan tidak hanya itu saja, menurutnya yang lebih mengecewakan adalah pihak dari Triswaka dan Zidan tidak sedikit pun menyinggung somasi kedua yang dilayangkan oleh Forkami. Sebelumnya beredar kabar jika pihak Triswaka dan Zidan tidak menyanggupi ataupun memenuhi permintaan Forkami yang meminta pembayaran denda sebesar 1 miliar rupiah per lagu. Lantas, langkah apa yang akan ditempuh oleh Forkami jika pihak dari Triswaka dan Zidan tidak juga menjawab somasi kedua yang sudah dilayangkan itu? Kalau ini tidak ditanggapi, ya kita lanjutkan ke Mabes Polri, karena total kalau seandainya semua pencipta lagu menghubungi saya dan menyampaikannya hal sama, itu melebihi dari 20 miliar. Karena satu lagu itu viewernya rata-rata 1 jutaan. Banyak viewersnya, ternyata dia melakukan pembajakan, unsurnya masuk, itu pidananya adalah 8 tahun, dendanya adalah 4 miliar. Itu ada di sini. Makanya kita membuka ruang mediasi. Kalau dibiarkan, kapan negara ini tertib, khususnya untuk seniman? Kalau seandainya ini dibiarkan, kapan ini akan tertib? Tidak akan makmur seniman-seniman kita itu. Hanya bisa menciptakan, setelah itu dia jadi hidupnya tetap di garis standar, sedangkan yang menyanyikan itu mereka yang mendapatkan kesuksesan. Harusnya penyanyi dengan pencipta
itu harusnya seimbang, sama-sama sukses. Itu yang kita harapkan. Kalau royalti, kita konsen seperti awal, yaitu satu lagu atau satu kali upload itu kita mintakan 1 miliar. Kalau lagunya sama tapi di-upload berkali-kali, itu tetap 1 miliar. Berarti kalau 10 upload ya 10 miliar, karena memang viewernya ada yang 12 juta viewers. Namun kita membuka lebar upaya mediasi. Kita tidak ingin juga ini harus masuk ke pidana. Kita upayakan secara kekeluargaan, karena memang di dalam undang-undang mengatur begitu, harus ada upaya mediasi. Tapi kita masih membuka ruang komunikasi, yaitu dari mereka. Kita juga tidak ingin karir mereka hancur dengan gara-gara ini.